Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Juniarto, Prodi S1 Keperawatan 8A. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Gambaran Adiksi Bermain Game Online pada Remaja di SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Rohmah Ida Ayu S.Kep Nurse M.Kep selaku penguji 1. Yang kedua, Ibu Ita Apriliani S.Kep Nurse M.Kep selaku penguji 2. Yang ketiga, Ibu Arni Nur Rahmawati S.Kep Nurse M.Kep selaku penguji 3. Berikut langsung saja ke presentasinya. Latar belakang. Teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini semakin pesat dalam menghasilkan produk-produk teknologi, Utami dan Atik 2020. APJII 2020 mencatat bentuk hiburan yang banyak dipilih di masa pandemi virus COVID-19 adalah game online sebesar 16,5%. WHO 2018 menetapkan adiksi atau kecanduan game online sebagai salah satu bentuk gangguan mental. Kemudian di Indonesia, menurut data statistik sejak tahun 2020, jumlah pemain game online di Indonesia ada 50,8 juta. Kemudian seseorang yang mengalami kecanduan game online jika pola bermain buruk terhadap diri sendiri, keluarga, sosial, pendidikan, pekerjaan, dan menggunakan waktu 2-10 jam per hari, bahkan 39 jam dalam seminggu atau rata-rata 20-25 jam dalam seminggu untuk memainkan game online. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana gambaran adiksi bermain game online pada remaja di SMP Negeri 2 Randu Dongkal? Tujuan umum, mengetahui gambaran adiksi bermain game online pada remaja di SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Tujuan khususnya mengetahui tingkat adiksi game online pada remaja SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Manfaatnya yang pertama bagi teoritis, yang kedua bagi praktis. Di sini ada manfaat bagi remaja, manfaat bagi orang tua, manfaat bagi Universitas Harapan Bangsa, manfaat bagi SMP Negeri 2 Randu Dongkal, dan manfaat bagi peneliti sendiri. Di sini ada kerangka teori game online pada remaja SMP. Ada beberapa genre game online yang saya ambil. Di antaranya yang pertama first person shooter FPS, yang kedua real time strategi, yang ketiga cross platform online, yang keempat browser games, yang kelima MMORPG. Dari beberapa genre tersebut menyebabkan ada faktor resiko adiksi game online. A. Karakteristik demografis meliputi usia dan jenis kelamin. Yang B. Kondisi psikologis seperti depresi, sosial fobia durasi. Nah, kemudian ada juga beberapa gejala adiksi game online dari genre-genre tersebut. Di antaranya silence, tolerance, mood, modification, relapse, withdrawal, conflict, dan problem. Dari beberapa gejala dan faktor risiko menyebabkan adiksi game online atau kecanduan bermain game online. Dari adiksi game online tersebut mengakibatkan dampak adiksi game online, diantaranya masalah psikologis, gangguan muskuloskeletal, lupa waktu, melalaikan sholat, melalaikan sekolah, dan belajar. Dan yang terakhir merusak penglihatan. Kemudian di sini ada kerangka konsep karakteristik responden. Yang pertama usia, jenis kelamin, dan durasi bermain game online. Kenapa terjadinya adiksi game online? Nah, di sini ada confounding faktor. Yang pertama, faktor penyebab kurang perhatian dari orang terdekat, depresi,
kurang kontrol, kurang kegiatan lingkungan, pola asuh. Yang kedua, genre game online. Nah, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan. Penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif menggunakan rancangan penelitian cross-seksional. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini dimulai pada 26 Januari sampai Juli 2021. Pengambilan data di lingkungan pada tanggal 18 Mei sampai 18 Juni 2021. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Seluruh siswa kelas 8, kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 2 Randu Dongkal sebanyak 597 siswa. Pengambilan sampel dengan teknik proportionate stratified random sampling didapatkan 93. Definisi operasional. Yang pertama, variabel usia, yang artinya usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Noto Atmojo 2014. Alat ukur menggunakan kuesioner. Hasil ukur usia 12-13 tahun diberi kode 1. Usia 14-15 tahun diberi kode 2. Skala ordinal. Kemudian variabel jenis kelamin, yang dapat diartikan jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Hungu 2007. Alat ukur menggunakan kuesioner. Hasil ukur jenis kelamin laki-laki diberi kode 1, perempuan diberi kode 2. Skala ordinal. Kemudian variabel durasi lamanya bermain game online. Nah, di sini dapat diartikan rentang waktu atau lamanya responden bermain game online. Alat ukur menggunakan kuesioner. Hasil ukur kurang dari 10 jam per bulan diberi kode 1. Sedangkan 10 sampai 40 jam per bulan diberi kode 2. Kemudian sedangkan tinggi lebih dari 40 jam per bulan diberi kode 3. Skala ordinal. Kemudian variabel adiksi bermain game online pada remaja, yang dapat diartikan tindakan responden ini terkait dengan kebiasaan bermain game online. Penelitian ini diukur dalam rentang waktu 7 hari atau 1 minggu terakhir. Kuesioner menggunakan alat ukur kuesioner. Cara ukur skala Likert adiksi game online. Pertanyaan positif dengan nilai SS4, S3, KK2, TP1. SS artinya sangat sering, S sering, KK kadang-kadang, TP tidak pernah. Hasil ukur adiksi rendah 30-59 diberi kode 1, adiksi sedang di 60-89 diberi kode 2, adiksi tinggi 90-120 diberi kode 3. Skala ordinal. Kemudian analis data. Yang pertama, pengolahan data, editing. Hasil angket penelitian dikumpulkan melalui kuesioner perlu disunting terlebih dahulu. Coding, adiksi rendah 30-59 diberi kode 1, adiksi sedang 60-88 diberi kode 2, adiksi tinggi 90-120 diberi kode 3. Scoring pada penelitian ini yaitu menggunakan nilai 0-4, yaitu nilai 4 sangat sering atau SS, kemudian 3 sering atau S,
kemudian 2 kadang-kadang atau KK, kemudian 1 tidak pernah atau TP. Processing membuat distribusi frekuensi sederhana atau dengan kegiatan membuat tabel kontingensi. Kemudian cleaning, peneliti memeriksa kembali data yang telah dimasukkan ke dalam komputer untuk memastikan data telah bersih dari kesalahan baik pada pemberian kode maupun pembersihan skor data. Yang kedua, analis data. Variabel yang dianalisis univariat adalah menggambarkan adiksi bermain game online pada remaja di SMP Negeri 2 Randu Dongkal dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Di situ ada keterangannya, P presentasi, F jumlah frekuensi, dan N frekuensi. Kemudian etik penelitian. Yang pertama, proses penelitian. Lembar persetujuan informed consent, bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden, penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Kemudian tanpa nama, anonymity, responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan inisialnya saja. Selanjutnya kerahasiaan, confidentiality, peneliti akan merahasiakan hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalahnya. Yang kedua, etika penelitian menurut Notoatmojo 2012. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat, respect for human dignity. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, respect for privacy and confidentiality. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas, respect for justice and inclusiveness. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, balancing harms and benefits. Kemudian hasil penelitian, yang pertama gambaran karakteristik responden berdasarkan umur. Kategori umur 12-13 tahun, frekuensinya 45 dan presentasinya 48,4%. Kemudian yang kategori umur 14-15 tahun, frekuensi 48, presentasinya 51,6%. Total 93 frekuensinya dan presentasinya 100%. Yang kedua, gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, frekuensinya 81, presentasinya 87,1%. Jenis kelamin perempuan, frekuensinya 12, presentasinya 12,9%. Total frekuensinya 93, presentasinya 100%. Kemudian gambaran karakteristik responden berdasarkan durasi bermain game online. Durasi lama bermain game online sedang, frekuensinya 38, presentasinya 40,9%. Durasi lama bermain game online tinggi, frekuensinya 55, presentasinya 59,1%. Total frekuensi 93, presentasinya 100%. Dan yang keempat, gambaran adiksi game online. Kategori adiksi game online sedang, frekuensinya 1, presentasenya 1,1%. Kemudian kategori adiksi game online yang tinggi, frekuensinya 92, kemudian presentasenya 98,9. Total frekuensi 93, presentase 100%. Siswa kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 2 Randu Dongkal didapatkan bahwa tingkat adiksi game online dengan kategori sedang sebanyak 1 responden, dalam kurung 1,1%. Pada kategori tinggi sebanyak 92 responden, dalam kurung 98,9%. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama,
karakteristik responden berdasarkan usia. Faktor usia juga dapat mempengaruhi kebiasaan remaja untuk bermain game online. Remaja biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game online. Sirken et al. 2020. Menurut penelitian Arneson 2010 dalam Rahayu Ningrum et al. 2020, dalam jurnalnya menunjukkan bahwa yang mengalami adiksi game online lebih cenderung mayoritas usia lebih muda, karena dianggap lebih rentan terhadap penggunaan permainan game online daripada orang dewasa. Sejalan dengan pendapat Yanti et al. 2019 bahwa sebagian besar siswa yang mengalami adiksi game online di SMP Negeri 13 Kota Padang berusia 13 tahun dan 14 tahun 30,7% dan paling banyak 36,4% duduk di bangku kelas 7. Kemudian yang kedua, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Tamara et al. 2020 bahwa adiksi game online didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, termasuk tingkat rendah sampai tinggi 42,8% dibandingkan perempuan. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Yuan Xia et al. 2021 berdasarkan jenis kelamin siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut menunjukkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian yang ketiga, karakteristik responden berdasarkan durasi bermain game online. Santoso 2013 menyatakan bahwa pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Jatisrono melakukan penelitian kepada 5 responden. Responden pertama menghabiskan waktunya bermain game online selama 56 jam per bulan, dikatakan adiksi tinggi. Responden kedua menghabiskan waktunya bermain game online selama 168 jam per bulan, dikategorikan adiksi tinggi. Responden ketiga menghabiskan waktunya bermain game online selama 12 jam per bulan, dikategorikan adiksi sedang. Responden keempat menghabiskan waktunya bermain game online selama 56 jam per bulan, dikategorikan adiksi tinggi. Dan responden kelima menghabiskan waktunya bermain game online selama 88 jam per bulan, dikategorikan adiksi tinggi. Kemudian yang keempat, gambaran adiksi bermain game online. Lestari 2021, adiksi game online pada remaja Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Hasil perhitungan tingkat adiksi game online pada kategori rendah sejumlah 5 remaja rentang skor 68 sampai 69%. Kategori sedang sejumlah 5 remaja rentang skor 94 sampai 96%. Kategori tinggi sejumlah 11 remaja rentang skor 107 sampai 110%. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso 2020, tingkat adiksi game online pada remaja di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Pada kategori rendah, sejumlah 2 remaja rentang skor 87 sampai 95%, dalam kurung 10%. Kategori sedang sejumlah 3 remaja rentang skor 105 sampai 113, dalam kurung 15%, dan kategori tinggi sejumlah 7 remaja rentang skor 114 sampai 122, dalam kurung 35%. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti et al. 2019 dengan judul tingkat adiksi game online siswa di SMP Negeri 13 Padang, dengan hasil tingkat adiksi tinggi sebanyak 15 orang, dalam kurung 11,4%, tingkat adiksi sedang 60 orang, dalam kurung 8,15%, dan tingkat adiksi rendah 13 orang, dalam kurung 14,75%. Sedangkan
Sedangkan penelitian yang dilakukan Sari et al. 2018 dengan judul tingkat kecanduan game online pada remaja awal, dengan hasil penelitian dari 240 responden, 104 responden dalam kategori adiksi sedang dengan persentase 43%. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan karakteristik responden, usia 12-13 tahun sebanyak 45 remaja dalam kurung 48,4%, usia 14 sampai 15 tahun sebanyak 48 remaja 51,6%. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas laki-laki sebanyak 81 remaja dalam kurung 87,1%. Perempuan sebanyak 12%, dalam kurung 12,9%. Berdasarkan durasi sedang, sebanyak 38 remaja dalam kurung 40,9%. Sedangkan adiksi tinggi sebanyak 55 remaja dalam kurung 59,1%. Berdasarkan variabel univariat, karakteristik tingkat adiksi game online dan siswa kelas 7 dan 8 di SMP Negeri 2 Randu Dongkal berdasarkan tingkat adiksi sedang 1 remaja 1,1%, tingkat adiksi tinggi sebanyak 92 remaja dalam kurung 98,9%. Tingkat adiksi game online tergolong pada adiksi tinggi. Untuk itu perlu adanya perlakuan khusus untuk mereduksi adiksi game online yang mereka alami. Kemudian saran bagi responden. Siswa sekolah dapat mengurangi bermain game online dengan mengontrol waktu bermain serta memahami dampak dari game online. Selanjutnya bagi orang tua mampu ikut serta dalam memantau remaja agar tidak bermain game online. Bagi Universitas Harapan Bangsa menjadi masukan dalam rangka pengembangan ilmu keperawatan mengenai adiksi bermain game online pada remaja sebagai bahan referensi yang berguna bagi institusi pendidikan. Bagi peneliti, selanjutnya menjadikan masukan untuk melakukan penelitian karakteristik remaja dan mengidentifikasi adiksi bermain game online yang lebih baik dan sampel yang lebih besar, dan menghitung jam atau lamanya durasi bermain game online. Bagi peneliti menyarankan perlunya melakukan asuhan keperawatan sesuai peran fungsi keperawatan komunitas. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.